Assalamualaikum, kembali lagi di Nek Art Channel. Masih dalam suasana Agustusan. Hari ini kita masak dadar gulung merah putih. Sebelumnya, yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Dadar gulung mawar merah putih ekonomis karena tanpa santan dan juga tanpa telur. Kita mulai buat adonan kulitnya. Pertama, siapkan 400 gram tepung terigu protein rendah, ditambah 30 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kita aduk-aduk merata. Lalu kita tambahkan air hangat kuku kurang lebih 1 liter. Kita pakai air hangat agar tepung mudah larut dan tidak bergerindil. Tuang bertahap dan aduk merata sampai adonan tidak bergerindil dan tercampur dengan rata. Lalu tambahkan 30 ml minyak goreng. Aduk-aduk rata dan usahakan minyak tidak mengendap di bawah. Setelah tercampur rata, agar adonan kulit lentur maksimal, kita tutup dan diamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian kita buat isiannya, yaitu unti kelapa. Siapkan 300 gram kelapa yang sudah diparut. Opsional bisa diberi 1 lembar daun pandan dan kukus kurang lebih 15 menit. Setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian kita sangrai 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 100 ml air. Masak dan sesekali diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan kelapa kukus sebelumnya. Aduk hingga gula tercampur rata dengan kelapa. Masak dengan api sedang cenderung kecil. Pastikan masak hingga airnya kering agar tidak mudah basi. Durasinya 20-25 menit. Kemudian matikan kompor, sisihkan dan tunggu hingga dingin. Jika ingin dadar gulung isian merah seperti biasa, tinggal mengganti gula pasir dengan gula merah dengan cara memasak yang sama. Setelah unti kelapa dingin, bulatkan unti kelapa dengan ditimbang kurang lebih 16 gram. Bulatkan unti kelapa. Opsional, di dalamnya bisa diberi isian keju ataupun tidak. Dan kita bulatkan sampai padat seperti di video ya. Lakukan sampai unti kelapa habis. Adonan kulit sebelumnya kita buka. Adonannya menjadi lebih berat dan juga lebih lembut. Tuang sedikit saja adonan ke wadah lain, secukupnya saja. Ini nanti kita akan beri warna hijau, berfungsi sebagai daun. Adonan yang lebih banyak kita beri warna merah, itu akan menjadi bunga mawarnya. Kita aduk sampai warna tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita cetak adonan dengan menggunakan frying pan yang anti lengket. Ini untuk daunnya saya pakai diameter kurang lebih 18 cm. Kemudian angkat, lakukan sampai adonan habis. Untuk adonan warna hijau kita potong menjadi 8 atau sampai 10 bagian. Kemudian kita gunting untuk menjadi daun dengan gunting yang sudah dilapisi dengan minyak seperti di video, dan lakukan sampai adonan warna hijau habis. Untuk adonan warna merah kita bisa pakai wajan kuali. Setelah wajan agak panas, kita olesi dengan tisu yang udah diolesin minyak. Lalu kita masukkan ke dalam adonan warna merah dan panaskan di atas api. Jika ada berlubang kita bisa tambal. Masak di atas api kecil sampai mengering, lalu kita bisa angkat. Dan lakukan seperti itu sampai adonan merah habis. Untuk warna merah, selagi masih panas setelah diangkat, kita balik, kita ambil di sisi yang lembut, taruh bagian di atas, lalu kita beri isi unti kelapa
kita potong menjadi 6 bagian. Setelah itu lipat ke arah dalam berselingan dan bentuk menjadi kelopak bunga mawar seperti di dalam video. Kita lakukan ketika kulit warna merah masih panas agar kelopak mawar menempel dan tidak lepas. Setelah selesai, segera masukkan ke dalam cup puding atau cup nika kotak agar kelopak mawar menempel dan tersusun rapi. Dan lakukan hal yang sama untuk kulit berikutnya sampai adonan kulit habis. Untuk satu resep ini dengan diameter 20 cm, saya mendapatkan dadar gulung mawar 20-25 buah. Dan ini kita bisa juga menempatkannya di mika yang kotak. Agar dadar gulung mawar tetap moist dan lembut, simpan di wadah tertutup di suhu ruang. Ini dia tidak akan basi selama 3 hari. Dan ini hasilnya dadar gulung mawar. Ini hari kedua, tetap cantik dan juga lembut. Kita coba satu ya. Ini teksturnya masih lembut dan tidak kering. Kita coba, dan ini benar-benar tidak basi. Enak, manisnya pas, cocok jadi camilan di rumah atau ide usaha. Selamat mencoba resepnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.